Halo bobotoh semua, Persib Day. Jika ada satu pertandingan yang mampu mengubah arah angin, menggeser garis takdir, dan menentukan siapa yang akan duduk di singgasana tertinggi Super League musim ini, maka tanpa ragu, dunia sepak bola Indonesia akan menunjuk satu duel, Persib Bandung versus Borneo FC. Karena laga ini bukan sekadar pertandingan, bukan sekadar 90 menit yang tercatat di papan skor. Ini adalah pertaruhan mimpi dari dua tim yang sedang memburu satu mahkota. Mahkota yang hanya pantas dikenakan oleh klub paling kuat, paling sabar, dan paling siap meninggalkan darah serta air mata di lapangan. Bagi Persib dan Borneo FC, pertandingan ini adalah hidup dan mati, bukan hanya bagi para pemain, tapi juga bagi ribuan bobotoh dan pusamania yang telah menaruh harapan terbesar di pundak 22 orang yang berlari di atas rumput hijau. Dua klub ini tidak hanya bermain untuk menang, mereka bertarung untuk membuktikan siapa yang paling layak disebut Raja Indonesia, siapa yang paling pantas mewakili bangsa ini di panggung Asia, dan siapa yang berhak menentukan arah perjalanan liga musim ini. Tekanan besar di pundak Maung Bandung. Bagi Persib, jangankan kalah, bahkan hasil imbang saja sudah cukup untuk berubah menjadi mimpi buruk. Hasil seri akan menutup rapat peluang mereka untuk mempersempit jarak poin dengan Borneo FC. Namun ini bukan bentuk pesimisme, ini adalah realita yang harus dilihat dengan mata terbuka. Medan pertempuran 5 Desember nanti bukan medan biasa. Target menang dengan skor besar? Tentu berat, tapi bukan tidak mungkin. Maka target paling realistis yang dimiliki Persib adalah satu, memenangkan pertandingan dengan cara apapun. Skor tipis atau skor besar tidak penting. Yang penting adalah menang. Karena kemenangan itu akan menjadi tanda perubahan arah. Persib menanjak, Borneo terperosok. Dan dari situlah perjalanan baru menuju gelar juara dimulai. Pertarungan nasib. Laga melawan Borneo FC adalah pertandingan yang akan menentukan masa depan. Ini adalah duel yang menjadi cerminan. Apakah tim asal Kalimantan itu layak menggulingkan singgasana Maung Bandung, atau justru Persib yang akan menunjukkan siapa sebenarnya raja di negeri ini? Pertanyaan besar pun muncul, bergulir tanpa henti, di pikiran bobotoh, di benak tim pelatih, hingga ruang rapat internal Persib. Siapa 11 pemain terbaik yang layak diturunkan dalam Big Match 5 Desember? Dan kini inilah prediksi susunan pemain versi iCam Sport, disusun dari analisis performa, konsistensi dan kebutuhan taktik Persib dalam laga sebesar ini. Formasi 4-3-3, senjata utama Maung Bandung. Formasi klasik yang selama ini menjadi fondasi kokohnya Persib di Super League. Formasi yang memberi keseimbangan, agresi, dan struktur yang dibutuhkan dalam pertandingan setegang ini. Penjaga gerbang takdir, Teja Paku Alam, di posisi paling vital, tepat di bawah mistar gawang, berdiri satu nama yang hari ini tak tergantikan, Teja Paku Alam. Musim ini, ia telah berubah. Setelah 2 musim menjadi pemain pelapis, Teja kini bertransformasi menjadi benteng terakhir Maung Bandung. Bayangkan, dari 10 penampilannya di Super League, Teja hanya kebobolan 5 gol dan mencatat 6 clean sheet. Angka yang tidak main-main, angka yang menegaskan bahwa hari ini, Teja bukan hanya kiper Persib, dia adalah simbol ketenangan di tengah badai. Dan 5 Desember nanti akan menjadi panggung pembuktian tertinggi. Pertandingan yang bisa menegaskan posisinya, bahkan dibandingkan kiper manapun di Indonesia. Tembok kokoh, Matri Cardi, Julio Cesar. Di depan Teja, berdiri 2 gladiator pertahanan Persib, Matri Sardi dan Julio Cesar. Mereka tak hanya kuat, mereka punya chemistry, punya pemahaman tanpa kata, punya komitmen menjaga area berbahaya dengan tubuh, strategi dan keberanian. Tugas mereka jelas, menghentikan striker-striker Borneo yang agresif dan cepat, sekaligus menjaga harapan puluhan ribu bobotoh yang telah menaruh harapan terbesar di pundak 22 orang yang berlari di atas rumput hijau. Mereka berdiri sejajar, 2 prajurit yang tidak akan membiarkan 1 inci pun area Persib disentuh tanpa perlawanan. Sayap pertahanan yang berbisa, Eliano Renders dan Frans Putros. Di kiri, Eliano Renders. Di kanan, Frans Putros. 2 pemain yang bukan hanya bertahan, mereka menyerang, mengacaukan dan melemahkan lawan dengan kecerdasan. Eliano Renders, sang pendiam berbahaya.
Ia selalu tenang, tapi di balik ketenangannya, ada api yang tidak padam. Eliano adalah pemain dua dunia, bertahan dan menyerang. Ketika menguasai sisi kiri, ia bisa merubah arah pertandingan seorang diri. Cepat, cerdas, efektif. Salah satu pembelian terbaik Persib musim ini, Franz Putros. Dari kesalahan menuju transformasi, Putros adalah kisah tentang perubahan, tentang pemain yang menemukan kembali dirinya. Ya, ia sering mendapatkan kartu, tapi justru dari kesalahan itu ia belajar. Di tangan Boan Hodak, Putros berubah menjadi monster, lebih tenang, lebih matang, lebih mematikan. Di ACL 2, ia bahkan mencetak gol perdananya untuk Persib, bukti bahwa sayap kanan Persib kini hidup dan berbisa. Jantung pertempuran, Tom Haye, Mark Locke, dan Luciano Gekoa. Inilah pusat gravitasi pertandingan. Tempat arah laga ditentukan. Tom Haye, sang arsitek. Ia tidak sekadar mengoper bola. Ia memberi makna, ia menulis simfoni serangan. Ia menentukan kapan tempo diturunkan, dan kapan serangan ditembakkan seperti peluru. Mark Locke, si pelindung. Tidak flashy, tidak mencari spotlight, namun selalu berada di tempat yang paling dibutuhkan. Perebut bola, pemutus serangan, pengatur ritme bertahan. Keberadaannya memberi ruang bagi dua gelandang lainnya untuk membangun cerita. Luciano Gekoa, sang penyeimbang. Ia adalah campuran Haye dan Locke. Pintar, kuat, dan berani menembak dari jarak jauh. Buktinya, gol roket ke gawang Madura United yang baru-baru ini membuat stadion terdiam. Ketiganya adalah orkestra. Mereka bukan hanya bekerja, mereka hidup di lini tengah. Ujung tombak harapan, William Barros, Andrew Young, dan Beckham Putra. Kini kita tiba pada bagian yang ditunggu-tunggu. Tiga pemain yang menjadi letupan pertama setiap mimpi. William Barros, mesin tanpa henti. Ia berlari seperti tak memiliki batas. Kerja kerasnya membuat pertahanan lawan runtuh perlahan. Gol bukan satu-satunya ukuran, karena nilai seorang Barros jauh melampaui angka. Andrew Young, Algojo yang bangkit, dulu diragukan. Disebut striker tumpul, disebut buangan Eropa. Tapi hari ini, Andrew Young bangkit. Ia hadir tepat di momen paling penting. Ketika Persib butuh predator, Andrew menjawabnya dengan kerja keras, pergerakan, dan ketajaman baru. Beckham Putra, seniman dari sayap kiri. Muda, cepat, penuh kreativitas. Ketika bola ada di kakinya, ia menggiring bukan dengan teknik saja, tetapi dengan seni. Ia menusuk, membuka ruang, dan menciptakan peluang yang tak bisa ditebak. Barros membuka jalan, Beckham mengacaukan, Andrew mengakhiri. Ini adalah trio paling berbahaya Persib musim ini. Inilah starting 11 Persib Bandung versi lengkap. Formasi 4-3-3, galang ganti. Teja Pakualam, defensor. Eliano Renders, Matri Ardi, Julio Cesar, Franz Putros. Matri ganti. Tom Haye, Mark Locke, Luciano Gekoa. Forward ganti. Beckham Putra, Andrew Young, dan William Barros. Ketika peluit dimulai di langit malam Bandung, semua akan menyaksikan sesuatu yang berbeda. Persib bukan tim penggembira. Persib bukan tim biasa. Persib adalah pasukan yang siap membuat banyak pihak tidak suka, karena ada dorongan besar dari luar sana, agar Liga punya juara baru. Sponsor, media, dan sebagian publik ingin perubahan. Tapi Persib punya jawaban. Juara itu bukan ditentukan wacana, tapi pertarungan.